Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Afif Henry Putranto SPMP. Saya merupakan staf pengajar di program studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya diskusikan pada kesempatan ini adalah analisa usaha tani. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 dengan bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Secara garis besar, capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini difokuskan agar mahasiswa menguasai konsep dan teori ekonomi pertanian, mampu berpikir kritis, inovatif dalam menyelesaikan masalah agribisnis, serta mampu merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan usaha agribisnis yang berkelanjutan. Dari capaian tersebut diturunkanlah 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK utama. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, ruang lingkup, faktor produksi, kedudukan usaha tani dalam sistem agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan faktor produksi, pendapatan, dan efisiensi usaha tani sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun pembukuan, perencanaan usaha tani untuk pengembangan usaha yang efisien dan berkelanjutan. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik secara komprehensif selama 1 semester. Materi yang akan didiskusikan meliputi yang pertama, konsep dan ruang lingkup usaha tani. Yang kedua, faktor sosio-biofisik, bentuk, dan corak usaha tani. Yang ketiga, usaha tani dalam sistem agribisnis. Yang keempat, faktor produksi, fungsi produksi, dan prinsip ekonomi usaha tani. Yang kelima, analisis biaya, penerimaan pendapatan, dan keuntungan. Dan yang terakhir, penyusunan pembukuan dan perencanaan pengembangan usaha tani secara berkelanjutan. Terkait teknis pelaksanaan perkuliahan, pembelajaran ini dilangsungkan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan ini sudah mencakup ujian tengah semester pada minggu ke-8 dan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Pembelajaran memadukan 2 metode, yaitu metode luring atau tatap muka di kelas dengan metode daring atau asinkronus untuk belajar mandiri menggunakan LMS Sinerba. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan sangat interaktif dan aplikatif, meliputi kuliah diskusi, case method, problem based learning atau PBL, serta project based learning atau PJBL. Melalui metode ini, mahasiswa akan berlatih secara langsung mulai dari survei lapangan, praktik pembukuan dengan perangkat lunak spreadsheet, hingga simulasi presentasi proposal layaknya seorang konsultan agribisnis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Kurang semangat. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Afif Henry Putranto SPMP. Hari ini kita mau belajar mengenai analisa usaha tani. Ya, kalian karena kita di semester 6, jadi ini momennya belajar analisis usaha tani atau usaha tani ya yang kita kenal. Di pertemuan pertama ini ya, kita akan mempelajari kontrak belajar dulu gitu ya. Kemudian materi apa sih di pertemuan hari ini yang akan kita pelajari. Oke. Next slide gitu ya. Kontrak perkuliahan. Di sini ada 3 SKS yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Di mana ini di semester 6 gitu ya. Sistem pembelajarannya adalah blended learning dan daring atau dari jarak jauh gitu ya. Kalau blended learning kita seperti biasa tatap muka di dalam kelas ataupun mungkin nanti di luar kelas ketika kita sedang ada praktikum gitu ya. Kemudian ada yang satu lagi daring atau mungkin melalui LMS Sinerba, nanti kita bisa tatap muka melalui Zoom gitu ya. Kemudian melalui Jmeet gitu, itu tentatif saja. Kemudian ada 3 metode gitu ya, atau 4 metode ini. Pertama, kuliah interaktif yang kita akan adakan di dalam kelas ya seperti biasa ini. Kemudian ada case method. Jadi nanti teman-teman akan memecahkan masalah-masalah yang saya akan berikan di dalam tugas-tugas tertentu. Kemudian ada problem based learning, hampir sama gitu ya. Problem-problem apa yang harus kalian pecahkan gitu ya. Kemudian ada nanti di pertengahan gitu ya, ada project based learning di mana teman-teman akan mencoba gitu ya, project-project tertentu yang sesuai sama capaian-capaian yang saya tuju, seperti itu.
Kemudian kontrak kuliahnya, pertama komponen ini gitu ya, dinilai melalui ada 4 komponen. Yang pertama tugas, itu ada tugas dan partisipasi 15%. Kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada PBL atau CBL, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, ini 4 komponen ini yang akan menjadi tolak ukur atau penilaian dalam 1 semester ini. Nah, ini ada yang pertanyaan? Bang. Oh iya, gimana Untuk Mas Rizal? Untuk pertemuannya itu berapa pertemuan, Pak? Pertemuannya nanti kita akan lakukan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu nanti ada capaian-capaiannya, dan 2 kali itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terus kalau misal kita pengen nggak masuk itu berapa kali dibolehinya, Pak? Oke, kayak gini. Jadi bukan masalah tidak masuk ya. Iya, Jadi siap. ada batas minimal untuk tidak masuk dalam satu periode atau satu kelas ini dalam 1 semester gitu ya. Minimal kehadirannya 75%, maksimal ketidakhadirannya adalah 25% atau sekitar mungkin 3 pertemuan. Jadi dalam 16 kali pertemuan teman-teman diizinkan untuk 3 kali pertemuan untuk tidak hadir. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada capaian pembelajaran di hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan ruang lingkup usaha tani. Ya. Indikator keberhasilannya yaitu ketepatan dalam menjelaskan pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan usaha tani dalam agribisnis modern. Yang kemudian, nah sebelum masuk ke arah di dalam usaha tani lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu usaha tani. Ya. Usaha tani ini menurut Bapak Sukartawi tahun 2006 ya, beliau mengatakan usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau petani mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Secara efektif dan efisien, di sini ditegaskan lagi gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam periode atau rentang waktu tertentu. Nah, jadi di sini ada rentang waktu. Setinggi-tingginya boleh gitu ya, sebesar-besarnya boleh, tapi ada rentang waktunya. Nah, ini yang tolak ukurnya seperti itu. Ada 4 komponen gitu ya di dalam usaha tani. Yang pertama ada manusia atau petani itu sendiri. Yang kedua adalah alam atau lahan. Yang ketiga adalah modal. Nah, modal ini penting karena untuk perputaran di dalam sebuah rantai bisnis ini sendiri. Kemudian ada yang terakhir adalah manajemen atau teknologi. Nah, teknologi ini di sini juga penting karena ada peran masuk teknologi, manajemen yang akan menjadi pembeda antara pertanian-pertanian yang sebelumnya dan pertanian-pertanian modern. Oke, selanjutnya adalah ruang lingkup. Setelah kita tahu, gitu ya, usaha tani itu apa saja, gitu ya, yang terdiri dari beberapa rangkaian ya, yang tadi kita jelaskan, ternyata nggak cuma itu saja. Gitu ya. Di dalam sebuah usaha tani itu ada 4 gitu ya. Yang pertama ada faktor sosiobiofisik. Sosiobiofisik itu apa sih ya? Ini mengelola batasan kondisi sosial atau petani yang di dalamnya ada petani atau tenaga kerja dan keadaan biofisik lingkungan, baik kesuburan tanah, iklim, dan biologis tanaman. Di sini itu mencakup semuanya. Jadi ada iklim dan lain gitu ya. Kemudian petaninya bagaimana, sosialnya bagaimana, ini akan kita pelajari. Tapi tidak di pertemuan sekarang karena ini akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Kemudian ada corak usaha tani terkait dengan sifat orientasi pasar antara subsisten dan komersial. Nanti kita akan bahas sedikit gitu ya. Jadi kemudian ada bentuk usaha tani terkait dengan penguasaan lahan, gitu ya. Ada yang sewa, ada yang milik sendiri. Kalau di sini ada yang tanah bengkok, ya kan? Ya. Ada tanah apa lagi? Banyak lah ya. Ada maro dan sebagainya. Gitu. Hingga dari skala kecil dan sampai skala besar atau skala perkebunan. Kemudian ada manajemen faktor produksi, di mana di sini bagaimana cara mengatur lahan, ya, dari awal persiapan lahannya, kemudian tenaga kerjanya seperti apa, modalnya seperti apa, kemudian teknologi yang akan diaplikasikan seperti apa. Nah, ini akan kita pelajari juga di sini. Ya, jadi di dalam satu ruang lingkup ini kita mempelajarinya di sini. Jadi analisa usaha tani itu ruang lingkupnya itu semua. Oke, selanjutnya ya, tujuannya apa sih dalam
dalam kita mempelajari atau berusaha tani, ya. Pertama adalah untuk mencapai efisiensi produksi. Bagaimana seorang petani ini bisa meningkatkan pendapatannya, gitu ya. Bisa mengecilkan cost-nya. Bisa apalagi ya? Bisa menghemat pengeluaran, gitu ya, menghemat semua yang di dalamnya ada cost-nya, gitu. Kemudian bisa mencapai efisiensi produksi, bisa pupuknya efisien, penggunaan tenaga kerjanya juga efisien, airnya efisien, gitu. Nah, semuanya ini akan ditujukan untuk itu. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Apa sih ini? Jadi pertanian yang dimaksud usaha tani ini adalah bukan hanya penanaman pada saat ini saja, gitu ya. Ini harus berkelanjutan untuk tahun kedepannya, gitu ya. Jadi kita mempunyai beberapa capaian itu tidak cuma tahun ini, kita jangka panjang. Dari tahun 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini harus berkelanjutan di sini, teman-teman. Jadi nggak boleh petani itu memikirkan hanya keuntungan ada yang di tahun ini saja. Misalkan tahun ini saya kepengen untung sebanyak-banyaknya, tambahin pupuk, tambahin apa-apa semuanya. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Lahannya nanti rusak. Ketika lahannya rusak, tahun depan seperti apa? Dia akan menurun. Nah, itu berbahayanya di situ. Nah, kemudian yang ketiga, setelah mewujudkan pertanian kelanjutan, yang ketiga adalah memaksimalkan pendapatan petani itu sendiri. Ketika sudah memaksimalkan pendapatan petani itu sendiri, gitu ya, ini akan memakmurkan yang tadinya petani itu petani skala kecil, gitu ya, atau yang kita sebut petani apa biasanya? Gurem ya, petani gurem, petani kecil, pendapatannya kecil, yang mungkin rasionya tidak sesuai sama pendapatan daerah, gitu ya, pendapatan rata-rata itu. Nah, ini kita bisa naikkan upscaling. Jadi petani bisa naik kelas. Biar enggak petani kita naik sepeda ontel terus, gitu ya. Biar petani kita bisa naik Fortuner. Nah, itu dia. Ini yang perlu diadaptasi itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, gitu ya, di kedudukan usaha tani. Nah, di dalam usaha tani itu, ya, ada apa saja sih? Apa yang kita mau pelajari di dalam usaha tani itu sendiri? Alur-alur prosesnya apa saja? Gitu ya. Nah, di usaha tani ini sendiri, ini pertamanya ada namanya subsisten hulu. Yang kita tahu hulu adalah di atas nih, paling awal, gitu ya, upstream. Di hulu ini bagaimana petani itu bisa mengadakan bibit, pengadaan pupuk, kemudian mempersiapkan segalanya sebelum kegiatan ada di on farm. Nah, di hulu ini petani diharapkan mampu menciptakan gitu ya, yang atau bisa memberikan efisiensi atau memberikan memaksimalkan sebelumnya kegiatan di on farm. Gitu. Kemudian ada subsisten usaha tani. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di on farm, mulai dari bercocok tanam, gitu ya, pemupukan, kemudian apalagi pemanenan, kemudian pengairan dan lain pengendalian hama, gitu ya. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada SDM-nya, ada treatment-nya seperti apa, semuanya ada di sini. Nah, ini harus dipikirkan secara manajemen yang utuh, yang runtut. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah subsistem hilir atau downstream. Di subsistem hilir ini, gitu ya, petani itu biar bisa memasarkan atau bagaimana nih, endingnya seperti apa. Jangan hanya nanti pada saat rantainya ini sudah bagus, sudah sempurna semua, gitu ya, ternyata petani kita nggak bisa menjualnya atau mungkin harganya jatuh. Nah, nanti di sini teman-teman akan mempelajari bagaimana adanya terminal agribisnis, gitu ya, adanya peran Gapoktan yang biar bisa menjaga harga-harganya itu tetap stabil. Nah, ini ada peran-peran yang ada di situ. Kemudian sampai sini ada yang mau tanya dulu?
Ada yang mau tanya dulu? Mudah? Mudah. Alhamdulillah. Ya, oke. Selanjutnya ya dinamika usaha tani. Nah, di dinamika usaha tani ini gitu ya. Ini ternyata perjalanan usaha tani ini ya ada pergeseran. Yang tadinya usaha tani subsisten atau lokal atau yang kita sebut mungkin pertanian sederhana, pertanian zaman dulu gitu ya. Ini di mana petani hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Petani hanya untuk konsumsi saja. Tidak berorientasi kepada bisnis, tidak berorientasi kepada hasil gitu ya. Ala kadarnya. Bagaimana petani ya udahlah. Wong dapatnya segini, dapatnya cuma segini ya kita syukuri saja, alhamdulillah. Nah, itu yang era masa lalu, gitu ya. Di mana penggunaan tenaga kerja bisa kita lihat di sini, tenaga kerjanya banyak, gitu ya. Nanam masih dengan cara nandur atau apa? Nanam mundur, gitu ya. Jadi ini petaninya banyak, penggunaan SDM-nya banyak, takaran pupuknya juga tidak tertakar, gitu ya. 1 hektar berapa itu tidak pakai patokan yang jelas, gitu ya. Tidak ada data-data yang digunakan. Berbeda lagi dengan usaha tani komersial pada saat sekarang, gitu ya. Usaha tani berbanding jauh, gitu ya. Di mana usaha tani ini berfokus pada return on investment atau ROI, di mana modalnya berapa, dikeluarkannya berapa, harus menghasilkan apa. Nah, ini ada di pertanian komersial. Nah, di pertanian sekarang, gitu ya, di era sekarang, ini petani dituntut seperti itu karena kemajuan zaman. Di luar negeri sudah seperti itu semua dengan penggunaan drone, dengan penggunaan alat-alat berat ya, nanam sudah nggak pakai nandur tadi itu, tapi dengan alat gitu ya, dengan bajak-bajak yang sudah lebih modern. Kalau di sini mungkin sudah ada masuk pakai hand traktor. Kalau di sana di luar negeri, di Thailand, di Jepang, dia udah pakai yang lebih canggih lagi. Jadi berapa hektar gitu ya, kemudian bisa dikerjakan dalam lebih singkat. Nah, kemudian ada di sini ketika sudah menggunakan teknologi masuk, manajemennya masuk gitu ya, semuanya bisa efisiensi. Tenaga kerja yang tadinya menggunakan beberapa orang, gitu ya, ramai-ramai, ini bisa dihemat mungkin dalam 1 hektar yang tadinya mungkin 20 orang menjadi 1 orang. Kemudian yang tadinya harus berapa juta-juta, ini hanya cuma ratusan ribu. Nah, ini akan menghemat dalam efisiensi biaya. Nah, di samping itu, di usaha tani yang berbasis komersial, ini harus didukung sama data, didukung juga sama inovasi. Jadi kalau yang zaman dulu petani itu begitu panen langsung jual, gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak. Ya, begitu panen dia selipkan merek, gitu ya. Cap gapok tan mana, misalkan Tani Makmur atau Tani Maju, dan dikasih spesialisasi. Oh, ini berasnya pasti enak, pasti pulen atau apa. Nah, itu yang akan menjadi daya tawar, gitu ya. Harganya naik. Itu yang dia jual di era komersial itu. Kemudian banyak lagi yang dijual ya. Jadi di era sekarang gitu ya, digitalisasi, bagaimana petani modern ini sekarang mendokumentasikan dari nol gitu ya. Kemudian nanamnya seperti apa, penggunaan pupuknya seperti apa, cara-caranya. Nah, ini akan memberikan nilai daya tawar yang lebih. Konsumen gitu ya, diberikan arahan bahwa oh, ini loh hasil yang kalian nikmatin tuh seperti ini prosesnya. Nah, inilah yang menjadi daya tawarnya petani sekarang. Oke. Sampai di situ ada yang pertanyaan? Paham tidak semuanya? Ada yang ingin ditanyain? Tidak? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah ada sebuah kejadian gitu ya, atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Dimas, yang ada di Desa Kemangkon. Ini 2 bulan lalu gitu ya. Ini pemanenan menggunakan alat atau mekanisasi yang sudah modern, itu menggunakan harvester. Ini sudah sudah berjalan lama gitu ya. Nah, saya ingin tahu pandangan teman-teman
atau komentar teman-teman penggunaan harvester ini, dia menimbulkan apa? Multiplier efeknya seperti apa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau komentarnya terhadap kegiatan ini. Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Sahal. Perkenalkan, nama saya Salbu Satik, izin jawab ya Pak. Ya. Menurut saya itu untuk penggunaan alat modern ini ada sisi baiknya untuk petani dan ada sisi buruknya bagi petani. Untuk sisi baiknya itu kerja atau panennya itu akan lebih cepat, jadi tidak memakan waktu. Kalau pakai tenaga kerja manusia kan harus bisa sampai 1 harian penuh lah untuk proses pemanennya. Tapi kalau pakai alat itu bisa 1 jam atau 2 jam bisa selesai. Dan untuk yang kedua, para petani itu tidak susah-susah mencari tenaga kerja manusia untuk ikut manen padi. Ya. Nah, untuk yang terakhir, hasil dari yang dipanen untuk bagian mesin itu lebih baik daripada pakai tenaga kerja. Kalau pakai tenaga kerja kan bisa hasil panennya itu berhambur-hamburan di tanah, jadinya sia-sia lah, terbang sia-sia. Kalau pakai mesin kan udah ada alatnya untuk menampung hasil panennya, jadinya lebih baik lah menggunakan mesin. Untuk sisi buruknya, buruh-buruh tani yang mohon maaf yang masih di bawah, yang masih miskin itu jadinya tersaingi oleh ini, jadinya tidak ada lapangan kerja buat buruh-buruh tani. Terus juga untuk yang petani yang mau panen harus cari alat dulu, terus juga untuk sewa alatnya itu mahal, jadinya susah itu waktu. Terima kasih. Oke, nah tepat sekali nih dari Mas Sahal ya. Jadi ada beberapa poin-poinnya, gitu ya. Ada poin negatif dan poin positif. Pasti di sebuah transform teknologi atau peralihan teknologi ini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Jadi positifnya betul sekali. Jadi ini tidak efisiensinya lebih besar, gitu ya. Kemudian pendapatannya juga makin meningkat karena tidak ada yang terhambur-hambur. Di sisi lain cost-nya juga menurun. Tapi di sisi lain lagi, sisi negatifnya adalah petani-petani atau buruh-buruh tani, gitu ya, ini tidak digunakan lagi. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan ke depan, seperti apa sebaiknya di dalam pertanian komersial ini, gitu ya. Nah, makanya mungkin nanti ada kegiatan di dalam sebuah gapoktan, gitu ya, ada itu yang kelompok wanita tani, KWT, gitu ya. Itu nanti ada sebuah kegiatan lanjutan. Jadi produk-produk pertanian ini tidak dijual mentah saja, gitu ya. Ini tapi harus diproses lagi menjadi proses-proses lanjutan. Misalkan yang kalau ini kan padi, gitu ya. Ini padi ini nanti selanjutnya ada kegiatan-kegiatan lain, atau mungkin ada packingnya, dijualnya itu langsung di dalam sebuah kelompok tani ini, di gapoktan ini, nanti dijualnya bisa mempunyai nilai tambah. Nah, nilai tambah itulah yang akan menggerakkan semua kegiatan ekonomi yang tadinya tidak ada porsinya, yang tadi yang sudah digantikan oleh kegiatan mekanisasi ini akan digantikan lagi oleh kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, tapi sisi positifnya atau sisi baiknya adalah efisiensi. Nah, tepat sekali teman-teman. Nih, beri tepuk tangan kepada Mas Sahal. Ya, terima kasih. Mas Sahal. Ya, selanjutnya, nih dia. Saya ingin coba menanyakan, tadi kan kita sudah belajar mengenai pertanian subsisten dan pertanian modern, ya, atau pertanian komersial. Nah, saya ingin coba bertanya, ya, kepada siapa ini? Kepada Mas Rizal, gitu ya. Menurut Mas Rizal, gitu ya, pertanian subsisten dan pertanian modern itu seperti apa? Oke, menurut saya pribadi, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, untuk pertanian subsisten lokal yaitu pertanian yang merujuk atau berfokus pada kebutuhan pangan keluarga sendiri. Berbeda dengan komersial, Pak. Kalau komersial itu skalanya lebih besar dari subsisten lokal. Dan untuk komersial itu penghasilannya untuk
dijual dan mendapatkan keuntungan. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, oke. Jadi tepat ya. Jadi pertanian subsisten adalah pemenuhan kebutuhan pribadi, gitu ya, atau mungkin keluarga, di mana dia tidak berorientasi kepada ekonomis ya, atau kepada keuntungan semata, tapi pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Berbeda dengan pertanian modern, ya, yang disampaikan tadi, pertanian modern adalah berbasis ekonomis, ya. Jadi dia harus profit oriented, nah, tepat sekali. Oke, beri tepuk tangan kepada Mas Rizal. Terima kasih, Mas Rizal. Oke, kita masuk pada kesimpulan di hari ini, ya. Jadi usaha tani adalah fondasi agribisnis dalam mengelola faktor produksi secara efisien untuk mendorong transformasi dari pertanian yang subsisten yang zaman dulu, gitu ya, menjadi pertanian komersial yang menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, inilah kesimpulan di hari ini, bagaimana kita coba merubah dari pertanian sederhana ke pertanian modern. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Nah, tugas kalian gitu ya. Ini tugas kalian adalah pelajari pertemuan bab 2 ini mengenai faktor sosio-biofisik, dan ada bentuk dan corak usaha tani. E-booknya sudah saya cantumkan atau sudah saya unggah di kolom Sinerba, di LMS Sinerba, di kolom e-book. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya dan bisa mempelajarinya dari sana. Oke, sebelum sesi terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dengan keadaan sehat dan walafiat. Amin. Kemudian hati-hati di jalan, dan salam buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikianlah gambaran singkat pendekatan pengajaran saya pada mata kuliah analisis usaha tani. Saya berharap video ini dapat memberikan keyakinan bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan telah memenuhi standar profesionalisme dan inovasi dalam pendidikan tinggi. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tim asesor Serdos 2026, serta pemimpin Universitas Perwira Purbalingga atas dukungannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.